benar. Udah direkam. Biar nggak banyak ngomong, jadi direkam aja dulu. Janganlah direkam. Selamat malam kakak-kakak. Malam. Gimana kabarnya? Kayaknya Baik, pada sibuk good. ngurusin PPG kayaknya nih. Kak Adi udah selesai kakak Adi? Lagi videonya lagi error. Minta bantu Jai, tidak mau bantu dia. Atau balik, saya minta bantu nih. Yang belum siapa nih? Besok belum selesai kan? Udah upload kapan? Aman, udah semua. Nah, pasti lulus lah kayaknya pasti. Belum pasti. Jangan terlalu dipikirkan Kak Adi, buat-buat ya. Buat ya. Oh pasti, buat jangan masalah, betul tuh gampang. Yang penting upload, dah. Tahu aja. Para dosennya. Manusia tidak ada yang sempurna Kak Adi. Betul. Memang setuju kau, Natalius. Kesempurnaan hanya milik Kak Acon. Jai, segar muka kau, Jai. Oh, Lain muka orang kemah. Mau ikut kemah ke SMA 1 Kuala Behe. Agus. Oh, ikut kah? Ikutlah. Pak Adi ikut ya? Ikut. Saya tinggal ngawasnya, itu kan ngawasnya aja nanti atau si Jai. Oke. Macam-macam anak buahku. Oke, baik kakak-kakak, kita akan mulai ini ya, kakak-kakak ya. Oke. Kita akan mulai dengan doa. Boleh satu orang, kira-kira siapa yang mau memimpin dalam doa? Silakan. Silakan. Kak Adi, silakan Kak Adi. Apa? Baru ini. Doa Kak Adi, silakan Kak Adi. Oke. Ya baik, selamat malam kakak-kakak semua. Selamat malam Kak Fasil. Baik, mengawali pelajaran kita pada malam hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi sudah membuka kita di dalam doa. Apa kabarnya kakak-kakak? Sudah 8 hari ya kita tidak ketemu ya. 8 hari kalau tidak salah. Kakak-kakak sudah mempersiapkan Sehat Kak Fasil. Tugas aksi nyatanya ya. Saya lihat sudah beberapa orang yang mengupload, tapi masih belum semuanya. Ya makanya tadi saya share link supaya kakak-kakak bisa masuk ke dalam linknya, link pertemuan malam hari ini gitu ya. Jadi kalau tidak upload berarti tidak bisa masuk harusnya. Oke, baik kakak-kakak, saya akan share screen dulu terkait dengan materi malam hari ini. Jadi malam hari ini kita lebih kepada diskusi kakak-kakak terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat gitu ya. Jadi boleh dinyalakan dulu kameranya nanti ya kakak-kakak ya, supaya interaksinya lebih nyaman gitu ya. Oke, baik, saya akan lanjut. Salam dan bahagia kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kakak-kakak semua di ruang virtual malam hari ini. Nah, tadi kita sudah membuka di dalam doa, begitu ya. Tadi Kak Adi sudah membuka kita di dalam doa. Kita akan lanjut. Nah, saya akan ingatkan kembali kakak-kakak terkait dengan kesepakatan bersama ya. Nah, yang pertama kakak-kakak diharapkan bisa menyalakan kamera ya. Kalau tidak ada halangan silahkan kameranya dinyalakan supaya mempermudah ya dalam kita berkomunikasi. Dan ketika kita bisa saling melihat ekspresi satu dengan yang lain itu akan membantu kita ya untuk bisa memahami juga gitu ya satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, silakan kakak-kakak mematikan mikrofon begitu ya, nanti kakak-kakak akan ada waktu diberikan kesempatan ya untuk menyalakan mikrofon ketika kakak-kakak menyampaikan pertanyaan, kemudian juga ketika kakak-kakak menyampaikan saran ya dan masukan ya di dalam diskusi kita malam hari ini begitu ya. Kemudian yang ketiga, saya berharap juga kakak-kakak bisa fokus ya hadir seutuhnya terkait dengan materi kita malam hari ini tentang refleksi aksi nyata ya. Jadi memang saya berharap kita bisa sama-sama fokus dalam diskusi pada malam hari ini gitu ya. Kemudian yang keempat, mari kita sama-sama menghargai waktu yang ada. Pada malam hari ini kita diberikan waktu 2 jam pelajaran ya 90 menit untuk kita boleh sama-sama berdiskusi begitu ya. Dan saya berharap semua hal yang kita diskusikan, kita bahas pada malam hari ini itu bisa memberikan wawasan baru, memberikan pemahaman baru dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain ya. Dan harapannya pengalaman, wawasan yang kita dapatkan itu bisa kita manfaatkan untuk digunakan ya di satuan pendidikan masing-masing, dalam arti bahwa pengalaman dan wawasan yang kakak-kakak dapatkan, pengetahuan baru yang kakak-kakak dapatkan bisa kakak-kakak terapkan di dalam proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan gitu ya di kelas masing-masing. Kemudian yang kelima, silahkan nanti kakak-kakak bisa memaksimalkan fitur chat begitu ya. Jadi fitur chat itu bisa digunakan untuk kita saling menyapa begitu ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk kakak-kakak menyampaikan pendapat ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk bertanya gitu ya kalau kakak-kakak mau bertanya menggunakan fitur chat gitu ya. Kemudian ada fitur-fitur yang lain yang juga saya berharap kakak-kakak juga bisa maksimalkan, seperti fitur reaksi ya atau reaction ya, ketika teman-teman menyampaikan pertanyaan, ketika teman-teman menyampaikan pendapat gitu atau menjawab pertanyaan gitu ya, silahkan boleh diberikan reaksi ya atau umpan balik berupa simbol-simbol ya, baik itu tepuk tangan, kemudian senyuman gitu ya, itu memberikan apresiasi kepada teman-teman gitu ya. Kemudian yang keenam, silakan nanti kakak-kakak boleh menggunakan fitur klik raise hand ketika kakak-kakak ingin mengajukan pertanyaan ya, atau ketika kakak-kakak ingin mengemukakan pendapat. Silakan boleh klik raise hand-nya gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, yang menjadi kesepakatan kita bersama adalah kita bisa memahami kalau ada gangguan-gangguan teknis ya di dalam pertemuan malam hari ini, itu sesuatu hal yang wajar, tinggal nanti kakak-kakak boleh komunikasikan begitu ya kalau misalnya ada gangguan teknis ya. Jadi kalau ada gangguan sinyal dan sebagainya dikomunikasikan sehingga akan akan membuat bukan pemahaman ya, membuat kita bisa saling mengerti begitu ya satu dengan yang lain gitu ya. Nah ini agenda kita malam hari ini kakak-kakak. Yang pertama kita akan ice breaking ya sekitar 10 menit. Kemudian nanti kakak-kakak akan refleksi
aksi nyata begitu ya. Nanti masing-masing kakak-kakak akan memberikan pendapatnya, pengalaman yang sudah kakak-kakak rasakan di dalam kakak-kakak membuat aksi nyata begitu ya. Silahkan nanti disampaikan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penutup gitu ya. Nanti akan ada sesi penutup. Nah, kita akan mulai yang pertama dengan ice breaking kakak-kakak. Jadi ice breakingnya ini namanya tantangan ya. Jadi masing-masing kita nanti harus mengingat ya apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain ya. Sebelumnya kita pernah ice breaking, jangan lupakan yang ketiga gitu ya. Saya berharap semuanya sudah tuntas, kakak-kakak sudah mengerti ya. Kemudian kali ini kita akan masuk pada ice breaking tantangan. Ya, jadi masing-masing orang ya, saya kasih aturannya, masing-masing orang nanti akan menyampaikan fakta unik tentang dirinya masing-masing. Gitu ya, fakta unik bisa berupa satu kalimat ya, bisa berupa beberapa kalimat terkait dengan pribadinya masing-masing. Ya, yang pertama adalah kakak-kakak menyebutkan namanya, kemudian dilanjutkan dengan fakta unik tentang dirinya. Contoh misalnya ya. Contoh misalnya saya misalnya. Saya langsung sebutkan namanya Mesak. Jadi fakta uniknya gitu ya. Saya suka makan jengkol misalnya. Contoh misalnya ya. Nah, kemudian saya akan memilih. Setelah itu saya akan memilih siapa yang melanjutkan estafet berikutnya untuk menyampaikan fakta unik tentang dirinya dan menyampaikan fakta unik tentang yang sudah saya sampaikan. Fakta unik tentang saya gitu ya. Misalnya Kak Damayanti misalnya. Jadi Kak Damayanti langsung menjawab, Mesak suka makan jengkol, Damayanti suka jalan-jalan misalnya. Nah, nanti Kak Damayanti pilih orang ketiga. Orang ketiga misalnya Kak Damayanti pilih Kak Jainuddin misalnya. Kak Jainuddin harus mengingat apa yang disampaikan oleh saya dan apa yang disampaikan oleh Kak Damayanti. Ya. Contoh misalnya Kak Jainuddin jawab, Mesak suka makan jengkol, Damayanti suka jalan-jalan, Jainuddin suka main sepak bola misalnya. Itu fakta uniknya. Nah, orang keempat harus mengingat apa yang disampaikan oleh saya, oleh Kak Damayanti dan oleh Kak Jainuddin. Semakin banyak fakta unik yang disampaikan, kita akan semakin menantang daya ingat kita. Ya. Kesepakatannya tidak boleh ditulis. Oke. Jadi tidak boleh ditulis supaya kita bisa melihat seberapa jauh kemampuan kita dalam kita mengingat apa yang disampaikan, informasi-informasi yang disampaikan. Gitu ya. Itu maksudnya, gitu ya. Jadi tidak boleh ditulis supaya kita melihat kita ada pada level mana. Apakah kita bisa mengingat lebih jauh gitu ya tentang apa yang sudah kita sampaikan. Gitu ya. Sampai di sini apakah sudah cukup jelas kakak-kakak terkait dengan peraturannya atau ada yang masih perlu diperjelas? Sudah cukup jelas ya kakak-kakak ya terkait dengan permainannya ya. Oke, baik. Ini kita sisa berapa orang nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang ya. Berarti ada sekitar 4 orang yang tidak masuk. Oke, baik. Kita akan memulai dengan wheel of name supaya lebih adil. Siapa orang pertama yang akan mengucapkan ya fakta unik tentang dirinya. Boleh panjang-panjang ya. Kakak-kakak ya, enggak masalah panjang-panjang supaya orang berikutnya itu bisa tertantang untuk mengingat apa yang kakak-kakak sampaikan gitu ya. Jangan panjang-panjang, ingatnya nanti. Kalau kemarin kita mencoba untuk long term memorizing, masih ingat ya kakak-kakak ya, mengingat jangka panjang, bagaimana kakak-kakak menggunakan simbol untuk mengingat sesuatu gitu ya. Masih ingat ya kakak-kakak ya, tujuan pembelajaran ya, keselamatan ya, komunikasi yang efektif gitu ya. Jadi kali ini kita akan coba mengingat secara lisan yang disampaikan oleh teman-teman tanpa menggunakan gerakan-gerakan gitu ya.
Oke, saya izin share screen. Well of name ya. Saya sudah tulis namanya. Kita lihat siapa orang yang beruntung malam hari ini. Oke, siap ya? Kak Pidi orang yang paling beruntung. Orang pertama itu selalu mudah maksudnya. Oke, silakan Kak Pidi. Boleh Kak Pidi sebutkan fakta unik tentang Kak Pidi ya? Kan nama saya Vidi, saya berambut keriting, saya suka nyanyi. Oke, silakan Kak Pidi. Pilih siapa Kak Pidi? Kak Damai. Kak Damai. Silakan Kak Damai. Baik, Kak Vidi berambut keriting dan suka bernyanyi, sedangkan saya suka silat dan bercocok tanam. Saya lanjutkan ke Kak Jai. Pelan-pelan Kak Jai. Ingat Kak Jai. Pelan-pelan. Yang disampaikan sama Kak Damai ya. Sudah siap Kak Jai? Silakan Kak Jai. Oke, siap. Kak Fidis berambut keriting dan suka bernyanyi. Kemudian Kak Damai suka silat dan bercocok tanam. Sedangkan saya suka santai di kafe. Kak Adi lanjut. Ini baru level ketiga. Silakan Kak Adi. Baik, terima kasih. Nama saya Jainuddin. Salah. Udah salah nih. Pertama udah salah nih. Mulainya dari Kak Pidi. Ya, Kak Pidi berambut keriting dan suka bernyanyi. Kak Damayanti suka silat dan bercocok tanam. Kak Jainuddin suka santai di kafe. Sedangkan Adi suka bermain poli. Silakan Kak Adi. Kak Acon, silakan Kak Acon. Oke, selamat malam. Nama saya Acun. Yang pertama, Kak Widi, rambutnya geriting, orangnya cantik. Kak Ini John, Damayanti, kesempatan gombal. orangnya pandai silat. Kak Jai, orangnya hobi main bola. Kak Adi, orangnya hobi main bola voli. Lanjut dengan benar apa salah Kak ya? Benar Natali. apa salah nih? Salah. Salah ya? Salah, John. Baru di level kelima Salah, kan? ya, salah ya. Salah total. Salah total. Oke, berarti kita stop dulu. Permainannya tadi sampai pada level kelima Kak Acon. Sekarang kita akan mulai lagi dengan yang baru ya. Orang yang baru. Ini harus beda lagi fakta uniknya nih ya. Kak Jainuddin, silakan Kak Jai. Oke, baik. Saya Zainuddin. Saya hobi jogging dan main bola. Lanjut Kak Adi. Baik, Kak Jainuddin hobi jogging dan bermain bola. Sedangkan Kak Adi hobi main poli dan berburu. Silahkan Kak Damai. Baik, terima kasih. Saya agak blank tadi karena Mama ngajak ngomong Kak Fasil. Jadi ya mungkin berhenti. Tadi saya sedikit mendengar kalau Kak Jai tadi suka jogging dan apa itu tadi lupa. Nah, kalau Kak Adi suka berburu. Bermain bola ya. Ya. Kak Adi Maaf suka Kak, nggak fokus dan tadi. berburu. Oke. Baik, kita putus di ketiga. Silakan kakak-kakak boleh fokus. Terakhir nih ya, kakak-kakak ya. Ini yang terakhir. Kita akan coba yang terakhir.
Ya, silakan Kak Adi. Baik, nama saya Kak Adi. Hobi olahraga dan suka berburu. Silahkan Kak Vidi. Kak Adi hobi olahraga dan berburu, Vidi suka traveling. Lanjut Kak Marcelus Komdat. Baik, terima kasih. Kak Adi suka berolahraga dan berburu. Kak Vidi suka apa ya, lupa. Traveling. Traveling, ya. Kurang fokus nih berarti ya, kurang fokus ya. Oke, baik. Dia fokus ke Saya pikir, madunya. Iya, karena kakak-kakak mungkin kurang fokus jadi bisa lupa. Nah, begitulah anak-anak kakak-kakak ya, ketika kita menyampaikan proses pembelajaran ya, yang begitu banyak, bukan hanya satu pelajaran aja kan, bukan hanya PJOK aja. Paginya PJOK atau sebelumnya pelajaran lain, habis itu baru PJOK ya. Begitu beratnya anak-anak mengingat proses pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru gitu ya. Jadi akan sangat sulit ketika mereka mengulangi tanpa mengulangi ya pembelajaran yang sudah diberikan gitu ya. Dalam arti bahwa mereka bisa mencatat, menulis dan sebagainya, itu akan lebih memudahkan mereka dalam mereka mengingat apa saja konten materi yang diberikan oleh guru. Nah, itu nama permainannya kakak-kakak, tantangan ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi kakak-kakak ke diskusi kita gitu ya. Nah, ini refleksi aksi nyata kakak-kakak ya. Jadi, sorry. Sudah jelas ya kakak-kakak ya. Nah, jadi masing-masing kakak-kakak nanti akan diminta untuk menjelaskan apa yang kakak-kakak alami ya ketika kakak-kakak membuat tugas aksi nyata gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas aksi nyata kakak-kakak adalah membuat perencanaan pembelajaran ya, kemudian juga kakak-kakak mencoba untuk menerapkan perencanaan yang sudah kakak-kakak buat ya, dan direkam dalam bentuk video. Dan video itulah yang kakak-kakak kumpulkan gitu ya. Video yang diminta 30 menit, tapi kalau kakak-kakak menyiapkan lebih dari 30 menit juga tidak masalah. Gitu ya. Yang penting kakak-kakak bisa membuat praktik pembelajaran gitu ya. Nah, kalau lebih menurut saya malah lebih bagus sebenarnya ya, karena kakak-kakak pasti memasukkan konten-konten yang kakak-kakak sudah pelajari di dalam kegiatan PKG. Contoh misalnya pembelajaran berdiferensiasi ya, kemudian bagaimana kakak-kakak melakukan asesmen otentik di dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, itu kan pasti kakak-kakak masukkan di dalam perencanaan pembelajaran gitu ya. Nah, kita akan mulai. Siapa yang bersedia pertama menjawab ini? Berdasarkan pengalaman yang kakak-kakak alami saat merancang modul ajar gitu ya, pada aksi nyata, apakah kakak-kakak sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu ya? Apa saja indikator yang kakak-kakak masukkan atau tampilkan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Silakan, ada yang bersedia menjawab ini? Silakan Kak Damayanti, silakan. Baik, terima kasih Kak Mesak. Sebelumnya selamat malam Kak Mesak. Malam. Selamat malam juga kakak-kakak yang lain. Jadi di sini saya akan menjawab berdasarkan pengalaman yang saya alami saat merancang modul ajar aksi nyata ini. Meskipun saya belum
upload yang valid ya, yang valid. Nah, terus tapi selama perjalanan ini saya merasa dalam pemasukan asesmen otentik itu sangat luar biasa dampaknya bagi saya, terutama bagi saya terlebih dahulu, karena selama 8 tahun saya mengajar, hampir 9 tahun ini mengajar, baru menemukan asesmen untuk mandiri kepada peserta didik. Mereka menilai dirinya sendiri itu, dan itu baru pertama sekali saya laksanakan, dan dampaknya positif juga dengan peserta didik, melatih kejujuran mereka juga seperti itu ya. Nah, terus indikator yang saya masukkan ya tadi, tujuan pembelajaran pasti indikator-indikatornya, terus saya memasukkan asesmen mandiri untuk peserta didik. Kalau asesmen untuk guru, semuanya saya rasa guru kakak-kakak di sini sudah mahir semua. Terus saya masih jadi PR Kak, yang masalah untuk asesmen rekan sejawat, maksudnya rekan sejawat antar peserta didik itu bagaimana sistemnya, mereka menilainya itu seperti apa, seperti itu, apakah dia per kelompok atau bagaimana seperti itu Kak. Masih lebih efektifnya seperti apa kalau yang untuk rekan sejawat. Begitu Kak Fasil, panjang dan lebar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Damayanti ya. Terima kasih Kak Damayanti sudah membagikan pengalaman ya. Pengalaman yang Kak Damayanti rasakan ketika Kak Damayanti melakukan aksi nyata gitu ya. Tadi Kak Damayanti sudah menjelaskan yang paling terasa itu adalah ketika Kak Damayanti menerapkan asesmen diri ya, ketika peserta didik menilai dirinya sendiri gitu ya. Kemudian juga tujuan pembelajaran yang menjadi salah satu indikator. Di samping itu juga tentu asesmen menjadi indikator juga ya, ketika peserta didik bisa menilai diri mereka sendiri, itu sudah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pastinya gitu ya. Kita sudah menyampaikan materi, kemudian mereka mencoba untuk menilai diri mereka sendiri begitu ya. Nah, terkait dengan peer assessment yang tadi Kak Damayanti tanya begitu ya, bagaimana sih yang paling bagusnya gitu ya ketika kita menilai peserta didik itu menggunakan rekan sejawat atau penilaian teman gitu ya. Sama halnya dengan asesmen diri sebenarnya konsepnya ya Kak Damayanti ya. Jadi mungkin Kak Damayanti boleh pilih satu menilai A menilai B, B menilai C, C menilai A gitu ya. Boleh diatur begitu, boleh. Atau dua orang menilai satu orang juga boleh. Bagaimana bagusnya ketika Kak Damayanti coba terapkan di dalam proses pembelajaran. Pengalaman yang sudah saya lakukan gitu ya di dalam menggunakan asesmen sesama teman itu adalah ketika saya menyusun rubrik, misalnya permainan sepak bola ya, permainan sepak bola saya sudah pernah terapin. Jadi mereka mencoba menilai temannya yang sedang bermain, apakah temannya sudah menerapkan misalnya passing menggunakan ada 3 ya, kaki bagian dalam, kaki bagian luar gitu ya, atau punggung kaki gitu. Apakah mereka sudah menerapkan itu gitu ya? Kemudian pergerakannya seperti apa? Apakah mereka menendangnya sudah menggunakan kaki yang benar begitu ya? Nah, itu kita bisa buat rubriknya gitu ya. Misalnya contoh tadi peserta didik sudah menerapkan permainan menggunakan passing yang kaki bagian dalam misalnya. Itu tinggal pilih centang 1, 2, 3 iya atau tidak gitu ya. Tinggal kita atur gitu ya bagaimana enaknya. Kalau saya biasa ya atau tidak gitu ya. Nah, baru nanti kita jumlahkan secara keseluruhan ianya berapa, baru kita bagi dengan skor maksimalnya berapa gitu ya. Nah, itu salah satu contoh mungkin yang kakak-kakak bisa terapin gitu ya. Nah, saya pikir asesmen ini penting sekali kakak-kakak. Saya juga merasa bahwa saya sangat terbantu ya dengan asesmen otentik. Dan saya juga tidak repot sekarang ketika ingin mengambil nilai. Yang penting rubriknya jelas ketika kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menilai dirinya sendiri. Peserta didik juga nggak akan berani dia menilai dirinya bagus kalau dia jelek. Pasti itu, apalagi kalau itu penilaian praktik gitu ya. Kan kita bisa melihat secara langsung tuh dia mempraktikkan apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi di samping kita juga mencoba mengajarkan peserta didik untuk jujur dalam menilai dirinya sendiri, peserta didik juga belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita
berikan gitu ya. Kepercayaan untuk menilai diri sendiri itu merupakan salah satu yang penting di dalam proses pembelajaran, di mana kita mencoba menerapkan kepemimpinan murid di dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi jelas sekali bahwa ketika Kak Damayanti sudah melakukan asesmen diri, itu sudah langkah maju di dalam proses pembelajaran gitu ya. Karena Kak Damayanti sudah mencoba menambahkan model penilaian selain dari observasi guru atau penilaian keterampilan yang dilakukan oleh guru gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Damayanti. Sudah cukup jelas ya Kak Damayanti terkait dengan peer assessment ya. Nanti boleh coba Kak Damayanti terapin supaya Kak Damayanti juga lebih rileks dalam merancang sebuah proses pembelajaran gitu ya. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Kak Damayanti sudah mengawali pertanyaan pertama. Silakan kakak-kakak yang lain, siapa yang mau melanjutkan? Tadi kalau tidak salah Kak Komdat sudah angkat tangan ya. Halo Kak Komdat. Silakan Kak Komdat. Tadi saya lihat Kak Komdat angkat tangan tadi. Ya, selamat malam Kak Fasil. Ya, silakan Kak Komdat. Jadi Selamat malam. sebenarnya saya tekan tapi tidak apa ya, langsung saja. Oke, silakan. Terima kasih Kak Fasil. Kalau menurut saya yang saya terapkan di aksi nyata itu, meskipun di modul ajar saya belum peak atau belum rampung, untuk pembuatan videonya saya sudah menerapkan kepada peserta didik, yaitu menilai rekan sejawatnya ya. Jadi mereka itu melakukan passing bawah itu selama 30 detik. Jadi rekannya yang menilainya. Jadi seberapa mampu mereka melaksanakan passing itu sebanyak-banyak mungkin, dan yang menilainya teman-temannya sesuai yang saya upload di video itu. Cuman yang belum peak itu adalah modul ajarnya di situ, karena saya belum paham. Makanya saya tanya ke Kak Damayanti minta contohnya. Rupanya Kak Damai juga lagi itu juga katanya. Mungkin sekian dari saya Kak Fasil, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Komdat. Kak Komdat sudah menjelaskan ya apa yang Kak Komdat buat begitu ya. Jadi kakak-kakak tadi Kak Komdat sudah mencoba menerapkan peer assessment ya, penilaian sesama teman ya. Ini juga salah satu asesmen otentik yang sudah kita pelajari. Tapi kakak-kakak mesti ingat ya definisi dari asesmen otentik ya. Jadi asesmen otentik itu adalah ketika kita membuat penilaian berdasarkan kondisi real, kondisi nyata dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Contoh misalnya, kalau bermain sepak bola, ya permainan sepak bola materinya berarti mereka bermain sepak bola. Asesmennya kita bisa lakukan asesmen peer assessment, bisa asesmen diri, bisa observasi guru, gitu ya, atau penilaian keterampilan dari guru. Jadi itu asesmen otentik. Nah, yang Kak Marcelus Komdat tadi lakukan adalah bagian per bagian. Kita pernah bahas ya terkait dengan asesmen yang Kak Komdat sampaikan. Saya ingat sekali kita pernah diskusikan. Ya, bahkan yang Kak Komdat lakukan itu sebagian besar guru-guru olahraga lakukan. Misalnya contoh ketika materi bola voli ya kita belajar tentang passing atas, passing bawah, servis atas, servis bawah. Kemudian kita melakukan penilaian terkait dengan passing atas 30 detik misalnya. Passing bawah 30 detik bisa berapa kali gitu kan. Nah, ini sudah pernah kita diskusikan di awal kakak-kakak ya. Nah, nanti silakan boleh coba dirubah bagaimana kakak-kakak memberikan penilaian. Jangan lagi menggunakan passing 30 detik misalnya. Misalnya suruh aja anak-anak bermain. Ya, bermain voli misalnya. Lihat mereka asesmen peer assessment-nya, nilai temannya. Benar nggak dia selama permainan menggunakan passing atasnya? Benar nggak passing bawah yang dia lakukan selama permainan? Apakah passing bawah yang dia lakukan itu sudah benar, posisinya sudah benar, caranya sudah benar gitu ya. Nah itu juga kakak-kakak bisa lakukan. Atau kakak-kakak bisa menghitung selama mereka bermain berapa banyak dia melakukan passing atas dan passing bawah. Tapi dalam proses permainan bola voli.
Karena kan tujuan materi dari permainan bola voli adalah bermain bola voli kan. Benar ya kakak-kakak ya. Tujuan dari permainan sepak bola adalah bermain sepak bola. Gitu ya. Jadi silakan nanti boleh bagian per bagian tidak salah sebenarnya. Yang Kak Komdat lakukan itu nggak salah. Itu juga bisa kita lakukan. Tapi mari kita coba bergeser ya kepada asesmen otentiknya. Bahwa asesmen yang kita lakukan itu adalah dalam kondisi nyata, real, permainan nyata. Kalau main voli berarti bermain voli lah. Gitu ya. Kalau misalnya ngejar di SD gimana Kak? Materinya misalnya bola voli. Gimana kita menilai anak-anak bermain voli? Boleh dimodifikasi permainannya sama dengan ketika kakak-kakak melakukan sen. Ya. Boleh dimodifikasi permainan, tapi dalam kondisi permainan yang nyata. Silakan Kak Damayanti. Baik, terima kasih Kak Fasil. Ada sedikit yang saya ingin tahu ini. Nah, kalau dalam bentuk permainan mungkin bisa kita terapkan asesmen autentik tersebut dalam bentuk permainan, kata Kak Fasil tadi. Nah, terus kalau misalnya contoh nih, kita kan tidak muluk semuanya permainan tuh Kak. Misalnya tentang senam lantai atau lempar turbo, tolak peluru. Nah, itu bagaimana memodifikasinya dalam bentuk permainan seperti itu? Terima kasih Kak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Damayanti. Ini pertanyaannya bagus nih ya. Ini mungkin hampir semua atletik ya Kak Damayanti ya. Kondisinya sama mungkin. Bagaimana kita melakukan penilaian otentik di dalam permainan, di dalam olahraga atletik misalnya, atau olahraga senam gitu ya. Nah, kakak-kakak mesti ingat, definisi dari asesmen otentik itu adalah ketika mereka melakukan aktivitasnya dalam kondisi yang seharusnya, kondisi real seharusnya. Kakak-kakak lihat dulu, kalau dia sprint misalnya, contoh misalnya sprint ya, ini saya contohin atletik dulu. Kalau contohnya sprint, berarti yang harus kakak nilai adalah ketika mereka melakukan perlombaan sprint. Ya. Kalau dia senam lantai kan banyak nih. Ada roll depan, roll belakang gitu ya. Tinggal kakak-kakak lakukan. Kalau senam lantai saya pikir sudah otentik lah penilaiannya. Kenapa saya sudah bilang otentik? Karena kita melakukan senam lantai itu yang seharusnya dilakukan. Roll depan ya roll depan pasti ujiannya. Iya kan? Nggak pernah kan kita roll depan ujiannya hanya megang matras misalnya. Iya kan, pasti roll depan ya roll depan, cuma tinggal roll depan yang benar itu yang seperti apa, posisi tangannya seperti apa, kepalanya ketika melakukan roll seperti apa gitu ya, posisinya setelah melakukan roll apakah dia bisa baring, apakah dia jongkok atau seperti apa gitu. Nah, tinggal itu aja sebenarnya. Dalam proses pelaksanaannya saya pikir kalau senam ya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya senam. Contoh misalnya yang sudah otentik juga yang kita lakukan adalah lompat tinggi misalnya. Iya kan? Lompat tinggi itu kan ketika mereka melakukan penilaian dalam lompat tinggi, pasti kakak-kakak menilai ketika mereka melakukan lompat tinggi. Cuman bedanya, ada orang yang menilai tekniknya, ada orang juga yang menilai targetnya. Ini udah beda nih, produknya udah beda. Ada produk yang menilai tekniknya, ada produk yang menilai targetnya. Misalnya putra harus bisa 120 meter misalnya tingginya. Lompat tinggi gaya straddle misalnya harus bisa 20 meter, 120 meter. 120 meter, 120 cm, nggak mungkin ya 120 meter ya. 120 cm misalnya minimal. Nah itu bisa dilakukan gitu ya. Jelas ya Kak Damayanti ya. Nah sama misalnya senam irama kakak-kakak tinggal suruh mereka melakukan senam aja. Suruh menilai apakah mereka sudah melakukan gerak senam irama dengan baik dan benar. Tinggal masih ingin bertanya Kak Fasil, masih ada sedikit ya, silakan, ya. Nah jadi kalau dalam olahraga yang perorangan lah ya itu namanya ya, perorangan misalnya kayak tadi senam lantai atau lompat tinggi. Nah itu kan kadang kalau misalnya kayak kami nih kita ibaratnya lari lagi ke asset based thinking ya tadi yang kata kita kembali ke modul kita. Nah tapi bagaimana solusi ke kalau misalnya
saya ingin mencari pengalaman misalnya nanti Kak Fasil mungkin pengalamannya lebih banyak daripada saya. Nah, kan apalagi siswa saya tuh kadang ada sampai tuh 40 satu kelas Kak, udah sangat banyak ya, apalagi anak SD, terus alat matrasnya cuman 2, itu bagaimana? Kadang mereka yang nggak dapat gilirannya ini pada mencar ke sana kemari, bagaimana mengakalinya itu Kak Fasil? Terima kasih. Oke, baik. Ini tantangan juga ya. Saya belum pernah berhadapan dengan satu kelas itu berapa? 40 orang belum pernah memang. Terus terang di sekolah saya itu maksimal 24 orang satu kelas. Dan bahkan mungkin belasan orang gitu ya, 15, 20 gitu ya. Dan kalau misalnya kakak-kakak mengajar 40 orang begitu ya, tapi cuma punya matras 2, ya matras ini kan ada panjangnya kan kalau tidak salah 2 meter ya, 2 kali 1 ya kalau nggak salah ya. Nah kalau belajar roll depan, ya kan, otomatis kan hanya bisa 2 baris ya, benar ya Kak Damayanti ya? Itu Iya, jadi benar. tidak efektif kan, 2 baris itu jadi tidak efektif. Nah kakak-kakak harus lihat begini, kakak-kakak, ketika kita melakukan proses pembelajaran supaya semuanya bisa melakukan, coba boleh kakak-kakak atur posisi ininya mungkin ya, matrasnya mungkin. Matrasnya boleh di apa namanya di kalau tadi misalnya lurus dua-duanya mungkin sekarang coba dibuat kalau tadi vertikal ya, coba horizontal misalnya ya. Bisa nggak mereka melakukan bersamaan 1-2 orang langsung. Kalau kakak-kakak memikirkan efektivitas di dalam mengajar. Tapi jangan lupa bahwa di dalam proses pembelajaran kita juga harus memikirkan keselamatan. Itu poin penting juga yang harus kita pikirkan. Kalau memang kakak-kakak berpikir bahwa matras tadi yang harusnya lurus dibuat jadi enggak lurus supaya mereka bisa 3-4 orang sekali jalan dan itu aman, boleh dilakukan. Gitu ya. Karena tadi Kak Damayanti berpikir bahwa ada yang belum melakukan, misalnya waktunya udah habis karena terlalu asset based thinking kita udah maksimalkan tapi memang fasilitasnya nggak memadai misalnya. Nah itu boleh kakak, tapi kakak-kakak juga mesti ingat bahwa kita juga bisa memilih pembelajaran yang bisa kita ajarkan. Sekarang kan kurikulum merdeka ya, berdasarkan asset based thinking dan kita juga harus melihat peserta didik kita. Di sekolah saya kakak-kakak ada satu materi yang saya tidak pernah ajarkan. Tapi saya punya fasilitas sebenarnya. Tenis meja. Tenis meja itu saya nggak pernah ajarin. Sebenarnya tenis meja bisa diajarin sebenarnya. Kenapa saya tidak ajarin tenis meja? Karena mejanya itu cuma 2. Gitu ya. Sementara kadang bednya itu nggak sesuai dengan jumlah mejanya. Mejanya masih bagus, bednya udah pada jelek. Ya. Nah saya nggak ajarin tuh. Saya ingat banget 2 tahun pertama aja saya coba ajarin tenis meja gitu ya. Tapi setelah itu saya nggak ajarin lagi karena saya pikir pertama mejanya juga nggak pernah diupdate begitu ya, karena kami tidak punya ruangan yang bisa menyimpan meja. Kalau di luar kan serbuk ya, meja punya kami itu kan serbuk. Jadi mudah rusak, sudah beberapa rusak. Gitu. Jadi kita pilih aja materi-materi yang kita bisa ajarkan. Itu contoh. Kalau tadi mau tetap diajarin ya ngakalinnya kayak gitu ya. Kalau misalnya tadi lurus hanya bisa 2 orang, mungkin dibuat melintang lah. Itu mungkin bisa 4 orang sekali jalan kalau roll depan gitu kan. Karena kan 1 meter saya pikir nggak masalah. Gitu ya. Itu boleh. Jadi sekali maju 4 orang gitu ya. Tinggal kakak-kakak modifikasi lah bagaimana caranya. Atau dibuat beberapa kelompok gitu ya. Dibuat melintang supaya mereka bisa semuanya mempraktekkan, boleh juga. Boleh tergantung dengan asset based thinking. Tapi jangan sampai di tempat kakak-kakak, saya pernah punya pengalaman datang ke salah satu sekolah ya, di ujung Kabupaten Landak, saya ingat beberapa tahun yang lalu. Guru olahraganya itu mengajar peserta didiknya itu roll depan, tapi nggak ada matras. Di lapangan tanah mereka praktek. Saya kaget, gila saya bilang ini. Prakteknya di lapangan tanah, tapi peserta didiknya tuh menikmati sekali saya lihat roll depannya gitu ya. Saya pernah itu ke daerah Pare, saya ingat banget itu. Ujung gitu ya, SMP 4R besar kalau tidak salah saya.
apa SMP 3 gitu ya. Guru olahraganya ngajarin roll depan, tapi nggak pakai matras. Gila sih bilang ini kalau peserta didiknya terjadi apa-apa kan resiko. Karena kita kan harus berpikir keselamatan terlebih dahulu. Karena kalau kenapa-napa yang dicari pertama siapa? Guru olahraga. Keseleo aja anak-anak kita. Lagi pelajaran olahraga nih keseleo, pasti gurunya nanya, tadi pelajaran apa? Olahraga. Ngapain sampai keseleo pelajaran olahraga? Nah, jadi menghindari itu pikirkan dulu keselamatan. Ya kakak-kakak ya, kalau misalnya kakak-kakak sudah merasa bahwa ini keselamatannya udah oke, berarti tinggal kakak-kakak atur strateginya gimana caranya supaya lebih efektif. Kalau tadi 2 matras hanya bisa 2 orang, misalnya sekali jalan, coba buat gimana 2 matras itu bisa 4 orang sekali jalan, gitu ya. Nah itu bisa kakak-kakak modifikasi mungkin, dipikirkanlah caranya gimana, atau mungkin di ujungnya alat dengan yang lain gitu ya, supaya lebih efektif dalam hal waktu misalnya. Boleh gitu ya. Kebiasaan saya kalau fasilitasnya kurang, saya langsung saya nggak pelajarin dulu. Contoh misalnya lembing tempat saya banyak yang patah, harusnya kan ada materi lempar lembing ya. Saya nggak pelajarin dulu. Karena saya pikir mau saya pakai bambu misalnya, ini bambu di tempat saya nggak ada bambu di sekolah saya, cari bambunya kemana gitu kan. Jadi ya saya nggak ajarin dulu gitu. Saya ajarin materi yang lain. Mungkin kalau nomor lempar yang ada mungkin di tempat saya ada cakram, ada peluru gitu. Ya udah saya ajarin itu dulu. Gitu. Nah silakan nanti kakak-kakak juga bisa atur gitu ya gimana strateginya. Karena strategi ini kembali kepada gurunya masing-masing. Tetap kita mengandalkan asset based thinking, tapi kita juga harus melihat apakah memadai untuk kita terapkan gitu ya. Karena kalau kita udah menggunakan asset based thinking, kita udah memikirkan ada kurangnya, berarti itu bukan asset based thinking. Karena asset based thinking ini berbicara tentang mindsetnya, gimana memaksimalkan semua yang ada, gitu ya. Cuma kita juga nggak bisa dipaksa. Kalau memang nggak bisa ya mau gimana gitu. Misalnya kita siswanya kayak Kak Damayanti ada 40, mau praktek lembing misalnya. Lembingnya cuma 1, sementara sumber daya di daerahnya, lingkungannya nggak ada segala bambu yang bisa dimanfaatkan. Gimana kita mau praktek? Gitu kan? Jadi kita harus memikirkan hal-hal itu juga, gitu ya. Keterbatasan tetap pasti kita semua punya, gitu ya, keterbatasan. Nah, tinggal kita melihat bahwa kita bisa nggak menerapkan pembelajaran dengan keterbatasan yang kita punya. Saya yakin kakak-kakak juga punya logika yang bagus ketika ingin menerapkan sebuah proses pembelajaran. Ya pasti kakak-kakak juga tidak akan mengajar kalau misalnya fasilitasnya nggak ada. Gitu. Ngapain kita paksain ngajar softball? Ya Kak Adi di SMA ada materi softball ya Kak Adi ya. Saya nggak pernah pelajarin juga tuh Kak materi softball. Ngapain saya ajarin softball, inning dan sebagainya gitu ya. Kalau teori mungkin kita bisa sampaikan, peserta didik bisa baca, tapi kan kita nggak punya fasilitasnya. Sampai saya kadang-kadang mikir, waktu saya kuliah pun saya nggak diajarin tuh softball. Ini gimana lapangan softball sebenarnya, gitu ya? Aturannya seperti apa, gitu ya? Jadi saya nggak terapin lah, karena saya merasa, saya juga secara kalau di dalam kita menyusun KKM itu intek-nya, ya. Kita juga nggak bisa ya ngapain gitu kita ajarin gitu. Jadi gitu ya Kak Damayanti ya. Kembali ke gurunya. Oke baik. Nah ya Kak Adi juga nggak pernah ajarin softball. Tapi biasanya kalau MGMP buat soal itu saya sering ini juga kok softballnya ada ya materinya begitu saya. Tapi di sekolah nggak pernah diajarin. Ngapain dipaksain keluarin soalnya di MGMP gitu ya. Sementara anak-anak bingung. Cara menentukan permainan softball itu pakai apa? Inning. Inning itu apa Pak? Bapak juga bingung jelasinnya saya bilang. Inning itu kayak gimana? Ini boleh juga dibicarakan di MGMP nanti Kak Fasil. Jadi materi-materi yang nggak sesuai ya janganlah gitu ya. Kita melihat materi-materi yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Terus saya mau lanjutin tadi Kak Komdat. Ketika Kak Komdat mencoba membuat sebuah pembelajaran gitu ya, merekam itu kan pembelajarannya udah jadi ya. Harusnya modul ajarnya ada dulu dong. Jangan sampai nggak ada modul ajarnya Kak Komdat ngajar gitu.
Jangan-jangan Kak Komdat ngajar dulu baru buat modul ajar. Ini kebalik nih. Ini pasti ada nih PPG yang kayak gini nih. Dia udah buat modul ajar, tapi waktu dia ngajar ada tambahan. Dia edit lagi modul ajarnya supaya merangkum video-video yang sudah ada. Bener ya Kak Adi ya? Yang nggak ada dimasukin. Yang nggak ada dimasukin, kemudian yang ada tapi nggak ada di dalam video dihilangin. Diedit modul ajarnya. Benar banget tuh Pak Fasil. Kadang saya juga begitu. Jadi nggak, ini tadi kayaknya saya nggak praktekin nih tadi. Saya hapus dulu lah. Saya ganti dengan yang baru gitu ya. Iya kan? Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau bisa ya sesuai lah. Perencanaan pembelajarannya dulu baru kita terapin di lapangan. Kalaupun nanti ada kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan, berarti kita akan evaluasi perbaikannya untuk pertemuan berikutnya. Gitu ya. Kita guru bukan orang yang sempurna. Tadi benar Kak Natalius bilang ya. Tidak ada yang sempurna kita. Pasti kita semua punya kekurangan. Bahkan dalam merencanakan pembelajaran pun kita bisa punya kekurangan. Gitu ya. Jadi jangan takut untuk salah di dalam proses pembelajaran. Karena dari kesalahan itulah kita bisa merubah untuk jadi lebih baik. Gitu ya. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu ya kakak-kakak ya. Oke, baik. Saya pikir pertanyaan pertama sudah cukup, 2 orang. Kita akan lanjut ke pertanyaan. Oh, masih ada yang angkat tangan? Kak Jai, silakan Kak Jai. Oke, izin Kak Fasil. Silakan Kak Jai. Masih mengenai peer assessment tadi Kak Fasil. Ya, silakan Kak Jai. Oke, untuk peer assessment ini kan kita menggunakan istilah kasarnya memberdayakan gitu kan, memberdayakan atau memanfaatkan siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih dari teman-temannya. Ya kan Kak Fasil kan? Kemudian di dalam satu kelas ini misalnya cuman ada 1 sampai 3 orang mungkin yang mempunyai kemampuan lebih, misalnya di materi sepak bola. Apakah itu bisa kita manfaatkan dan apakah itu efektif Kak Fasil? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah asesmen otentik tadi Kak Fasil. Sebagai contoh untuk menilai atau asesmen otentik dalam bola voli itu kan kita menyuruh peserta didik kita bermain bola voli, berarti 6 lawan 6. Kemudian pada saat permainan ini, misalnya kalau bola itu tidak ngarah ke misalnya ke si Ani misalnya, Kak Fasil, tidak mengarah ke dia, kan dalam permainan itu kan kita kadang ada pemain yang jarang mendapatkan bola. Itu mensiasatinya gimana Kak Fasil? Untuk kita kan menilai itu kan pada saat dia menerima bola, pada saat dia menerima bola apakah itu menggunakan passing atas atau passing bawah. Kalau dia tidak menerima bola, itu mensiasatinya mau nilainya bagaimana Kak Fasil? Itu saja Kak Fasil. Terima kasih Kak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Jai. Bagus nih pertanyaan Kak Jai ini ya. Jadi saya coba jawab dulu yang pertama terkait dengan bagaimana kita tadi Kak Jai istilahnya memanfaatkan orang yang mahir dalam menilai temannya gitu ya. Jadi peer assessment itu boleh dikatakan begitu, memanfaatkan bisa juga. Tapi nggak harus yang mahir juga kakak-kakak. Makanya dulu saya pernah singgung ketika kita membahas tentang asesmen otentik, rubriknya harus jelas. Rubriknya harus jelas gitu ya. Artinya bahwa ketika peserta didik mencoba menilai temannya, dengan membaca rubriknya, dia udah tahu yang harus dilakukan itu apa. Contoh misalnya, voli misalnya ya, sudah bisa melakukan servis bawah dengan benar, gitu ya. Nah, kan nggak semuanya mahir tuh main voli, iya kan? Nggak semuanya mahir kan pasti main voli ya. Yang mahir itu hanya 3 orang.
Tapi kan ketika kita menyampaikan materi tentang servis bawah, anak-anak kan udah tahu tuh servis bawah harusnya gimana. Saya pukul, ya kan, bola dilambungin, pukul dari bawah, harus nyebrang ke daerah lawan. Nah, kalau dia sudah melakukan itu, berarti kan servis bawah udah bener nih harusnya. Berarti kan bukan hanya yang mahir yang kita bisa pakai. Contoh misalnya. Iya kan? Sama juga dengan sepak bola. Nggak semua orang suka main sepak bola pasti kan? Mungkin di grup ini yang suka main bola nih cuma Kak Dedo sama Kak Jai misalnya. Atau Kak Natalius misalnya. Yang lain kan nggak suka main bola. Atau Kak Gagas yang suka misalnya. Tapi saya juga bisa menilai Kak Adi gitu. Yang penting rubriknya jelas. Makanya saya bilang, rancanglah rubriknya dengan benar dan mudah dipahami oleh peserta didik. Gitu ya. Supaya peserta didik juga nggak bingung menilai temannya gitu ya. Tapi kalau Kak Jai mau memanfaatkan hanya yang mahir juga nggak masalah. Peer assessment juga bisa begitu. Boleh begitu. Tapi kalau mau memaksimalkan semuanya juga nggak masalah. Misalnya peserta didik Kak Jai ada 30 orang yang bisa menilai menurut Kak Jai yang mahir itu hanya 3 orang. Sisanya ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kan secara pengetahuan tentang materi mungkin mereka tahu. Makanya Kak Jai mesti buat instrumennya. Kak Jai boleh suruh 3 orang nilai yang lain, boleh. Nilai 27 orang boleh. Tapi Kak Jai boleh juga suruh 1 orang menilai 1 orang, boleh juga. Tapi rubrik Kak Jai harus jelas. Gitu ya. Jadi peserta didik pun melihat rubriknya dia pasti bertanya kalau dia bingung sama teman, ini maksudnya gimana sih? Iya kan? Ini maksudnya gimana ya? Saya nggak tahu ya kalau di SD ya. Kalau misalnya Kak Jainuddin ngajar di SD nih. Kak Jainuddin SMP ya? Karena saya mungkin di SMA, jadi SMP. peserta didik saya udah agak inilah, agak nyaman lah gitu menilai temannya. Karena mereka secara secara emosional mungkin udah lebih dewasa juga ya. Sosialnya juga udah ini. Jadi mereka kalau nggak paham dia pasti tanya teman. Gitu ya. Jadi begitu Kak Jai, itu yang pertama Kak Jai ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan Kak Jai bilang bahwa gimana Kak kalau misalnya ada satu peserta main voli tapi dia nggak pernah dapat bola. Ya, gimana caranya kita menilai? Suruh main lagi Kak sampai dia dapat bola. Kan olahraganya bisa dimodifikasi. Kita juga bingung dong kalau misalnya dia nggak ada nyentuh bola sama sekali nih. Ada nggak peserta didiknya main voli, dia cuma berdiri doang di lapangan voli. Kalau bolanya lewat ke dia cuma teriak. Ah! Ada ya yang kayak gitu ya? Ada. Ada kan biasanya yang kayak gitu kan? Bahkan kalau bolanya datang ke dia lari ke lain. Ada kan yang kayak begitu? Di sekolah saya ada tuh yang kayak gitu. Kalau udah main voli, praktek voli, suara dia lebih kuat dari suara temannya yang nyemes. Temannya bisa nyemes teriak-teriak, dia cuma teriak ini aja. Tapi dia nggak nyentuh bola sama sekali. Kan kita bingung juga ya nilainya. Tapi sih suruh main terus, ya supaya dia nyentuh bola. Jadi dia mau nggak mau dia merasa kalau dia udah disuruh berulang-ulang bermain, dia udah tahu diri lah pasti. Ini gara-gara saya nggak ada nyentuh bola nih pasti disuruh Pak Jai main lagi. Gitu. Nah itu bisa dilakukan Pak Jai. Kalau Pak Jai mau suruh semuanya menilainya seperti itu boleh. Salah satu alternatif lah menurut saya. Karena saya juga pernah lakukan. Kalau main bola ada satu peserta misalnya cewek nggak nyentuh bola, ya suruh main lagi. Ya kan? Kalau tadi jumlah banyak dia nggak bisa nyentuh bola, buat sedikit jumlahnya supaya dia bisa dapat bola gitu. Nah itu tinggal kita sebagai guru, tapi tetap dalam kondisi bermain sepak bola gitu. Bisa ya gitu Pak Kak Jai ya? Siap, terima kasih Kak Fasil. Saya pikir itu bisa diterapkan kakak-kakak ya, salah satunya yang bisa diterapkan. Oke, ada lagi kakak-kakak sebelum kita lanjut? Ini pertanyaannya kita udah 1 jam ya, bahas satu pertanyaan luar biasa nih. Padahal kita nih cuman 90 menit, kita udah habis nih 60 menit baru di satu pertanyaan ya. Oke, kita lanjut dulu ya kakak-kakak ya. Masih ada 3 pertanyaan soalnya. Nah, pertanyaan kedua, saat kakak-kakak mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik?
saat pembelajaran? Jika tidak, apa solusi yang kakak-kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Tadi sudah Kak Damayanti. Kak Jai lagi ya? Oh, Kak Jai ini belum turun nih. Silakan. Siapa nih? Jangan sampai saya pakai will of name nih. Menentukan orangnya nih. Pakai will of name aja ya. Well of none boleh Kak Fasil. Kita pakai will of name deh kalau begitu. Siapa yang menjawab pertanyaan ini? Oh, beruntunglah Kak Dedo. Silakan Kak Dedo. Saya coba pilih lagi pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar, Kak Fasil? Ya, terdengar jelas Kak Dedo. Silakan Kak Dedo. Baik. Kalau Kak Gagas bilang nih, kalau dikasih mikrofon harus ngomong katanya. Ya, betul. Silakan. Nah, jadi pertanyaannya apakah Bapak Ibu mengimplementasikan rancangan pembelajaran? Saat mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semua bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran? Nah, jujur saja Kak Fasil, sebenarnya untuk implementasinya ini biasanya kalau yang saya alami itu kadang tidak sesuai. Nah, itu banyak faktornya sih. Mungkin faktor dari diri saya sendiri maupun dari peserta didiknya Kak Fasil. Nah, biasanya yang kita rancang ini udah bagus, tapi setelah di lapangan itu buyar. Mungkin karena ada faktor X yang mengganggu. Apalagi kalau saya nih biasanya nih di SD nih, agak-agak sama dengan Kak Damayanti. Di SD ini kan ketahui sendiri lah anak-anaknya. Kita tidak bisa gimana ya? Kalau di SMP dengan SMA kan biasanya tingkat kesadaran mereka kalau ditegur sebentar saja atau dikasih pemahaman sebentar mereka udah paham. Tapi kalau di SD ini harus berulang-ulang biar mereka paham. Nah, biasanya yang kita rancang itu udah benar rasanya, tapi pada saat pelaksanaan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan Kak Fasil, karena itu tadi ada faktor-faktor yang mengganggu. Karena jujur saja di SD ini anak-anaknya. Yang berikutnya faktor lingkungan juga sih. Ini ada salah satu nih kemarin nih hanya apa ya namanya, sedikit cerita ya. Waktu pengambilan video tiba-tiba ada mamang pentol masuk. Nah, ini buat saya buyar juga nih, karena di SD itu kan kita enggak bisa, karena anak-anak tuh langsung berhamburan jajan yang lain, sedangkan kita masih mengajar. Nah, jadi itu faktor yang biasa saya alami sih, Pak. Jadi untuk solusinya mungkin jadi untuk solusi yang bisa saya lakukan ya itu tadi, memberikan pemahaman kepada anak-anak, habis itu lebih banyak lagi memberikan edukasi. Saya sih lebih fokusnya kalau memberikan materi pelajaran itu di dalam kelas. Di dalam kelas, habis itu nanti di lapangan itu paling sekitar 20 menit lah untuk praktek. Karena itu tadi, biasanya anak-anak yang tidak ada gurunya nih, biasanya datangi kita, apalagi di SD itu. Pak Guru katanya, saya mau main bola juga lah. Langsung kan itu udah buat kita buyar juga. Jadi itu sih, Cak. Karena jujur aja di SD itu gimana ya, Kak Damayanti mungkin lebih tahu lah tingkat kesulitannya di SD itu. Jadi mungkin itu saja Kak Fasil, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Dedo ya. Saya juga belum punya pengalaman ya ngajar anak SD. Jadi selama praktek itu dulu juga saya selalu di SMA gitu ya. Jadi pas ngajarnya pun langsung di SMA gitu. Dulu saya ingat Kak Adi ini senior saya dulu waktu saya praktek di SMA 1 Ngabang gitu ya. Jadi memang kalau SD nih karena mungkin anak-anaknya lebih suka bermain ya. Agak susah memang mengaturnya. Nggak usah di SD lah, anak saya sendiri lah saya lihat. Pulang sekolah langsung, padahal itu udah bilang pulang sekolah nanti tidur ya. Ya, itu nggak tidur tuh, pulang sekolah ganti baju ambil sepeda langsung hilang sampai sore.
Jadi memang agak susah memang mungkin kalau di SD gitu ya. Tapi mungkin kakak-kakak juga bisa buat pembelajaran yang menarik ya. Yang menarik kepada peserta didik gitu ya. Sehingga mereka juga bisa tertarik mengikuti pelajaran kakak-kakak. Saya baru tahu juga kalau Mamang Pentol bisa masuk ke lingkungan sekolah ya. Jadi itu pasti buyar juga pasti ya. Bukan hanya mereka yang buyar, di dalam kelas pun saya yakin buyar tuh kalau ini Mamang Pentol. Ya. Iya Kak Pasil, soalnya enggak ada pagar di SD kami itu, enggak ada pagar. Minta izin sama gurunya beli pentol pula kan peserta didiknya kan, karena Mamang Pentol kan enggak datang, enggak ada setiap menit gitu ya. Mungkin bentar-bentar dia singgah gitu. Nah, saya pikir kakak-kakak kalau misalnya kakak-kakak mendapatkan apa namanya ya, situasi bahwa rancangan pembelajaran yang kakak-kakak lakukan itu tidak terlaksana dengan baik gitu ya. Jadi kakak-kakak bisa memperbaikinya di pertemuan berikutnya. Gitu. Kan kita udah tahu lah ya kesulitan-kesulitan apa yang kakak-kakak alami di lapangan. Gitu. Kak Dedo mungkin udah 5-6 tahun mengajar misalnya di sekolah, itu udah paham lah cara mengatasi. Mungkin tahun pertama kita bisa gagal, tahun kedua, tahun ketiga nanti mungkin bisa sharing sama Kak Adi. Kak Adi ini udah lama juga ngajar gitu ya. Sama Kak Vidi ya. Kak Vidi juga udah lama seperti ini. Boleh sharing-sharing gimana sebenarnya mengatasi anak-anak yang seperti itu gitu ya. Kalau di SMA mungkin saya belum pernah ngalamin sih ya. Kalau ada anak-anak yang tidak fokus dalam pembelajaran karena mungkin takut sama saya, bisa jadi juga. Gitu. Karena kalau saya udah berbaris, udah ada aja saya di lapangan, anak-anak udah berlarian, lari semua. Ya, nih Pak Mesok udah di lapangan, katanya lari semuanya, cewek pun lari kalau udah lihat saya di lapangan ya. Jadi mungkin kesan awalnya juga mungkin Kak Dedo bisa tampilkan juga di anak SD. Memang betul guru olahraga adalah guru yang bisa membuat peserta didik nyaman, terutama anak SD gitu karena sering diajak bermain. Misalnya. Tapi kakak-kakak apa namanya ya, kesepakatan bersama. Sulit memang anak SD ya, tapi coba dengan cara kakak-kakak mengajar di SD lah, gimana caranya mengatur supaya peserta didik itu bisa patuh sama kakak-kakak gitu ya. Apa yang kakak-kakak sampaikan mereka bisa dengar gitu ya. Jadi saya yakin lah kakak-kakak bisa lah mengatasi itu ya. Diperbaiki ke pertemuan berikutnya juga boleh. Kalau ada kekurangan misalnya tidak sesuai dengan yang awalnya, misalnya mau ada ice breaking karena ada Mamang Pentol masuk jadi nggak ada ice breaking ya. Gimana kakak-kakak bisa mengaturnya di pertemuan berikutnya supaya ice breaking-nya bisa tersampaikan gitu ya. Itu mungkin by case ya, kasus. Silakan nanti kakak-kakak juga pikirkan. Saya juga belum punya pengalaman yang banyak berhadapan dengan anak SD gitu ya. Jadi bahkan bukan belum ya, tidak ada sama sekali pengalaman berhadapan dengan anak SD. Gitu ya. Kalau SMP saya pernah ngajar gitu ya, SMA punya pengalaman sedikit lah kalau di SMP dan SMA gitu ya. Mungkin kakak-kakak yang lain juga bisa sharing ya kalau misalnya menghadapi situasi yang seperti ini tuh mesti gimana gitu. Silakan Kak Winda. Kak Winda. Ya, terima kasih Kak. Saya sedikit berbagi pengalaman dalam mengajar di SD itu, di mana untuk menangani atau menyikapi kejadian seperti itu, yang paling utama itu sih kalau menurut saya kita membuat kesepakatan dalam kelas. Seperti pengalaman saya pertama dulu, saya tidak menggunakan kesepakatan kelas, jadi anak-anak memang tidak bisa mengikuti aturan yang kita buat atau pada saat belajar mungkin mereka tidak fokus gitu. Namun setelah beberapa minggu kemudian saya buat kesepakatan kelas, bahkan pada saat mau buang air kecil atau mau ke WC itu saya buat kesepakatan. Jadi setiap mau ke WC anak-anak itu harus hanya ada 2 orang, itu kesepakatannya. Jadi setiap pembelajaran anak-anak ini sudah terbiasa gitu. Bahkan kalau seumpamanya ini alur pembelajaran hari ini kita harus materi dulu, setelah itu kita praktek. Nah, untuk bermainnya nanti kita ada waktunya begitu. Jadi anak-anak itu sudah paham seperti itu dan seterusnya anak-anak juga akan mengerti dan mengikuti apa yang sudah kita buat dalam kesepakatan kelas. Kalau menurut saya di sekolah saya mengajar itu kadang sampai 60 siswa karena
sekolah saya itu lumayan sekolah besar, dikatakan besar. Dan guru olahraganya hanya saya sendiri. Jadi di situ kita juga harus melihatkan kita sebagai guru itu yang harus punya wibawa gitu. Jadi anak-anak itu agak bisa patuh. Kalau kita terus-menerus mengikuti kemauan anak ini tidak akan bisa. Begitu menurut saya. Karena ada beberapa pengalaman yang sering saya rasakan dalam mengajar. Itu saja sih dan juga kemarin pada saat membuat video ini ada itu kejadian pada saat saya masih menyampaikan materi, ada anak masuk di dalam pembelajaran itu anak luar bertanya kepada saya, dan itu saya sikapi langsung aja. Jadi inilah ini anak-anak tetap fokus begitu. Dan anak yang bertanya itu pun langsung mengerti, kita langsung cepat-cepat menyikapinya. Begitu saya sih menurut saya. Oke. Baik, terima kasih Kak Winda ya. Jadi bisa Kak Dedo tadi kesepakatan kelas ya, saya nanti boleh kakak-kakak yang punya kesulitan boleh buat kesepakatan kelas. Kalau belum selesai pelajaran, Mamang Pentol lewat, jangan pergi ke Mamang Pentol, gitu ya. Nggak boleh gitu. Nah itu boleh disepakati, gitu ya. Silakan nanti Kak Dedo coba terapin. Memang agak sulit, tapi ya kita coba lah gitu ya. Karena itu kan budaya lama ya Kak Dedo ya. Jadi mungkin nanti Kak Dedo coba untuk merubah budaya itu dengan kesepakatan kelas. Sepakati bersama dengan peserta didik ya. Kalau mereka sudah sepakat ya, kita lemparkan dulu. Yang kita mau kita lemparkan. Mereka setuju enggak? Gitu. Kan akan lebih enak. Jadi kalau kesepakatan kelas kan pasti kita ada timbal balik lah satu dengan yang lain. Gitu, ya. Artinya guru dan peserta didik. Ada kesepakatan yang dibuat bersama. Gitu. Silakan nanti Kak Dedo coba lakukan. Oke. Baik, terima kasih. Satu lagi, kira-kira siapa yang mau menjawab ini? Tadi Kak Dedo ini ya. Silakan Kak Pidi, nih suara Kak Pidi baru didengar. Silakan Kak Pidi. Terima kasih Kak Fasil. Ini saya mencoba untuk menjawab ini saat Bapak atau Ibu mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran? Jujur nggak bisa. Ini nggak bisa terlaksana dengan baik kalau buat saya pribadi ya. Pertama, karena alokasi waktu sih pertamanya. Kalau alokasi waktu itu padahal seperti kata Kak Dedo tadi sih bilang, padahal udah disusun, dirancang bagus-bagus, tapi ketika pada saat pembelajaran, apalagi udahlah kita tahu gitu kan, depan kamera lah, inilah itu. Nah itu kadang-kadang ada yang ngeblank gitu loh. Sempat kemarin itu saya di dalam RPP itu kan di dalam modul ajar itu ada setelah pemanasan taktis. Nah itu saya kan mencoba untuk pemanasan permainan. Nah ketika sampai di sana itu ngeblank. Hilang. Itu satu tuh. Jadi solusinya tuh kadang-kadang emang gurunya sih kayaknya yang harus fokus ya solusinya. Nggak ada yang lain. Itu satu. Kemudian kedua, ketika umpan balik. Jadi umpan balik siswa ini kurang kalau di tempat saya. Ini kan kemarin saya ambil materi itu kan sepak bola. Nah kebetulan materi sepak bola ini rata-rata kalau perempuan-perempuan, yang cewek-cewek, itu di tempat saya memang pemain sepak bola. Mereka lebih lihai bahkan daripada laki-laki. Mereka memang terbiasa untuk ikut-ikut turnamen antar kampung gitu. Nah jadi kalau udah sepak bola, materi sepak bola mereka pasti senang tuh. Kadang-kadang kita volley juga mereka mintanya sepak bola. Jadi sebenarnya nggak ada kesulitan sih kalau untuk pembelajaran. Cuman ya ketika umpan balik itu mereka gimana ya? Kan kita saling sharing ya, tanya jawab. Ada kesulitan nggak sih? Nah, apa yang kalian lihat? Itu mereka kadang-kadang ada yang ngomong, tapi nggak semua gitu loh, tidak aktif ketika umpan balik. Salah satu alasan mereka nggak mau ngomong, ada nih yang ngaku nih, tapi di luar jam pembelajaran, itu mereka ngaku, mereka nggak bisa lancar bahasa Indonesia. Jadi saya coba waktu itu, saya yang pakai bahasa mereka gitu kan. Tiba-tiba langsung diketawain nih, kakak.
diketawain sama mereka. Terus saya tanya kenapa, ada yang salah, tapi pakai bahasa Dayak kan. Mereka jawabannya lain Kak. Jadi jawabannya, Ibu ame jahat pakai bahasa Leakoa, lewur embaga-baga. Jadi ya udah langsung, ya gimana jadinya, maunya kalian gimana, ayo dong kita sharing gini-gini. Ya udah kalian pakai bahasa kalian aja gitu, nggak apa-apa. Akhirnya mereka pakai bahasa mereka, tapi agak sulit-sulit, masih agak sulit saling ngomong gitu. Nah, jadi solusinya menurut saya sih mungkin harusnya lebih intens lagi kayaknya untuk refleksi, evaluasi, biar membiasakan mereka untuk mencoba pede lah. Kayaknya begitu. Gitu menurut saya, Kak. Kasih. Baik, terima kasih Kak Vidi ya. Jadi memang kalau di depan kamera itu bisa blank memang. Depan kamera karena udah disuruh ngerekam, tadi rencananya mau berdoa bisa lupa doanya gitu ya. Memang bisa beda-beda yang dialami gitu ya. Karena mungkin ada sesuatu yang baru yang kita belum pernah lakukan, akhirnya kita lakukan, jadi kita pun jadinya shock ya, shock dengan keadaan yang ada gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya yakin kakak-kakak juga sudah memikirkan ya kekurangan-kekurangan yang kakak-kakak alami, dan pasti kakak-kakak juga sudah memikirkan solusinya ke depan seperti apa. Seperti tadi Kak Pindi bilang ya, mungkin direfleksi, harus membiasakan peserta didik supaya mereka bisa lebih percaya diri gitu ya. Penggunaan bahasa juga memang mungkin juga harus dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia mungkin ya. Meskipun logat kita orang Dayak, misalnya orang Kalimantan itu akan terlihat gitu ya, ketika ada di luar itu mudah terlihat. Ya. Waktu saya ikut kegiatan, mereka langsung tahu kalau saya dari Kalimantan. Ya, Kak Mesak ini dari Kalimantan ya? Iya. Kenapa? Karena logat bahasa dari Kalimantan. Ya, jadi memang nggak apa-apa, tapi kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia gitu, supaya mereka juga terbiasa gitu ya. Oke, saya pikir sudah cukup untuk doa itu. Terima kasih Kak Pidi dan Kak Dido ya. Kita akan lanjut ke kakak-kakak di pertanyaan berikutnya. Apa saja hal positif yang ditemukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang kakak-kakak susun? Bagaimana respon peserta didik mengikuti pembelajaran yang kakak-kakak lakukan ya? Silakan, ada yang bersedia nih, paling enak nih jawabannya nih. Silakan. Yang belum? Mau pakai will of name? Will of name ya. Silakan Kak Winda. Saya coba share dulu pertanyaannya. Silakan Kak Winda, hal positif apa saja yang Kak Winda temukan dalam penerapan rancangan pembelajaran? Oke, baik. Terima kasih Kak Fasil. Hal positif yang saya temukan pada penerapan perancangan pembelajaran yang saya susun kemarin, bahwa saya baru menemukan dengan rancangan pembelajaran yang sangat-sangat tersusun dengan baik, karena pada saat dulu itu berbeda dengan yang sekarang, jadi agak berubah gitu kan. Ada perubahan lah hal positifnya ya dalam perancangan itu, dan bisa diikuti untuk menyampaikan pembelajaran dengan baik gitu. Nah, untuk respon peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang saya amati, dan saya juga memberikan refleksi pada saat pembelajaran itu, bahwa banyak anak-anak ini memberikan refleksi dengan baik, yaitu dia merasakan senang dalam pembelajaran yang sedemikian mungkin saya rancang agar anak-anak ini bisa merasa senang belajar dan juga aktif untuk dalam pembelajaran tersebut. Itu saja sih menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Winda ya, sudah memberikan, ada banyak hal positif kata Kak Winda yang didapatkan di dalam proses merancang pembelajaran ya.
Saya juga yakin kakak-kakak yang lain juga pasti punya banyak hal positif ya. Banyak hal yang kita pelajari di kegiatan PKG ini, kalau kakak-kakak terapin semuanya, ya, itu pasti akan merubah. Namanya juga perubahan paradigma mengajar ya. Pasti akan merubah pandangan ya, cara kita mengajar gitu ya. Pertama, bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran begitu ya. Kemudian juga bagaimana kakak-kakak menahapkan konten di dalamnya, konten pembelajaran. Bagaimana ada penerapan diferensiasi di dalam pembelajaran. Saya belum cek nih video kakak-kakaknya. Saya masih ada waktu 3 hari untuk menunggu video kakak-kakak sebelum saya cek satu-satu nih, gitu ya. Kemudian bagaimana kakak-kakak menerapkan asesmen otentik di dalam pembelajaran, gitu ya. Itu banyak hal baru ya yang kakak-kakak bisa lakukan. Kalau kalau pembelajarannya berdiferensiasi secara konten, otomatis produknya pasti akan diferensiasi juga pasti, gitu ya. Pasti diferensiasi, kalau kontennya diferensiasi, produknya pasti diferensiasi. Karena kemampuannya berbeda. Gitu. Nah, yang disampaikan sama Kak Winda gitu ya terkait dengan respon, ya ketika kakak-kakak mencoba merubah cara pembelajaran yang lebih baik, pasti responnya akan baik. Gitu ya. Apalagi ini pelajaran olahraga gitu ya, jadi kalau SD saya pikir lebih sering coba pemanasan menggunakan games ya. Itu akan memberikan semangat belajar ya. Peserta didik pun akan penasaran pasti. Nih besok nih Kak Winda gamesnya apa lagi ya gitu. Nah, saya juga sekarang coba terapin itu kakak-kakak. Selama kegiatan PKG itu memang saya selalu menggunakan games pemanasan, macam-macam gamesnya. Gitu ya. Kita bisa buat begitu banyak games yang dimodifikasi gitu ya. Tentu kita harus sering cek gitu ya. Apa sih games-game baru yang bisa digunakan untuk pemanasan gitu ya. Silakan kakak-kakak menggunakan literasi gitu ya. Mencari bahan, mencari materi yang bisa digunakan sebagai games gitu ya. Apalagi anak SD saya lihat paling banyak gamesnya. Ya karena kan anak SD ini kan lebih banyak ke motorik ya, gerak ya. Gerak lokomotor, non lokomotor gitu ya, itu kan seru tuh untuk permainan gitu. Kalau anak SMA kalau udah kejar-kejaran tuh udah nggak seru kayaknya. Tapi kalau anak SD kan pasti seru ya, kejar-kejaran, rebutan corong misalnya, corong disimpan di tengah, dibagi jadi beberapa kelompok, kemudian rebutan corong. Ya saya udah pernah praktekin tuh, itu menarik sekali sepertinya ya. Dan anak-anak juga senang tuh bermain, anak SMA aja senang, apalagi anak SD gitu ya. Saya yakin anak SD pasti lebih senang lagi gitu menerapkan itu. Silakan nanti kakak-kakak boleh ikutin konten PJOK Indonesia ya di Instagram gitu ya. Itu ada banyak sekali permainan-permainan pemanasan ya. Games pemanasan tuh banyak banget yang kakak-kakak bisa terapkan. Itu kan sesuatu hal yang baru yang kakak-kakak bisa terapkan di sekolah. Kepala sekolah pun pasti ngeliat, udah lain nih cara Jainuddin ngajar nih setelah ikut PKG nih gitu ya. Udah lain nih cara Kak Adi menilai nih setelah ikut PKG gitu ya. Jadi ada sesuatu yang baru yang kakak-kakak bisa terapin gitu ya. Dan tentu itu akan memberikan dampak yang baik pada peserta didik. Ya peserta didik saya yakin lah pasti akan senang gitu ya kalau kakak-kakak mendapatkan hal-hal baru dan kakak-kakak langsung terapkan di lapangan gitu ya. Oke. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, kakak-kakak pertanyaan terakhir ya. Nah, apa saja kesulitan atau kekurangan yang ditemukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang kakak-kakak susun? Apa solusi yang kakak-kakak persiapkan untuk memperbaiki hal tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari? Ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 2 tadi nih ya. Jadi kurang lebih sama pertanyaannya. Jadi apa saja kesulitan yang kakak-kakak temukan di dalam proses penerapan rancangan pembelajaran begitu ya. Kemudian solusinya nanti seperti apa supaya nggak lagi. Kayak tadi misalnya Kak Dedo, kesulitannya adalah peserta didik kurang fokus nih. Ada mamang pentol masuk, semuanya kejar mamang pentol, udah nggak fokus pada pembelajaran. Gimana caranya supaya itu tidak terjadi lagi? Gitu ya.
Silakan, ada yang bersedia nih. Saya pikir nggak perlu pakai will of name nih. Yang bersedia nih. Gitu. Senior nih kalau udah disinggung yang bersedia langsung angkat tangan. Silakan Kak Adi. Oke, baik. Terima kasih Kak Fasil. Terima kasih kakak-kakak semua terkait dengan pertanyaan nomor 3, yaitu apa saja kesulitan atau kekurangan yang ditemukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun. Lalu apa solusi yang Bapak Ibu persiapkan untuk memperbaiki hal tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari. Baik, saya coba menjawab berdasarkan pengalaman saya. Jawaban saya mungkin tidak memuaskan atau mungkin kurang, nanti mungkin bisa ditambahkan. Sebenarnya apa saja sih kesulitan atau kekurangan yang ditemukan? Menurut saya ada beberapa hal ya. Yang pertama mungkin kita bicara masalah aset ya. Pertama adalah aset sarana prasarana, dan kemudian adalah aset manusia. Nah, manusia ini kan kita atau guru, kemudian siswa. Lalu terkait dengan sarana, misalnya terkadang beberapa rancangan pembelajaran sudah kita buat, nah lalu sarana dan prasarana biasanya tidak mendukung. Nah, ini kan menjadi kesulitan kita dalam menerapkan sebuah rancangan pembelajaran, ya. Lalu dari segi manusia, misalnya, terkadang kalau kita sih sebagai guru, walaupun pernah menemukan beberapa kesulitan, tapi jarang gitu ya. Ini biasanya adalah siswa ya. Kadang-kadang ada beberapa rancangan pembelajaran sudah kita buat, ketika diterapkan, nah juga ada beberapa siswa yang mungkin mengalami kesulitan gitu ya. Kesulitan dalam menerapkan atau melaksanakan pembelajaran yang kita terapkan. Namun menurut saya bukan menjadi suatu alasan kalau itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita terapkan. Nah, mungkin solusinya ya di beberapa kesempatan, terutama misalnya dalam sarana prasarana, kita bisa memodifikasi atau mencari hal-hal yang bisa menjadi penunjang untuk penerapan kegiatan pembelajaran itu misalnya. Lalu di siswa misalnya, ya mungkin ada hal-hal atau rancangan pembelajaran, hal-hal baru yang kita terapkan supaya minat, kemudian kemauan atau anak-anak itu semakin tidak berolahraga itu semakin disenangi gitu atau disukai, walaupun tidak semua kita menyenangkan siswa itu senang sebenarnya, tapi dengan cara kita membuat sebuah pembelajaran yang menarik, mungkin itu bisa membuat siswa akan lebih menyenangi atau menyukai. Mungkin selama ini itu yang bisa saya terapkan ya. Kadang-kadang kalau misalnya dari segi sarana, yang ada beberapa rancangan seperti yang kita sampaikan tadi, misalnya kalau di softball, beberapa pembelajaran misalnya cabang-cabang olahraga yang mungkin yang di sekolah kita tidak ada sarananya, mungkin tidak bisa kita ajarkan secara maksimal. Tapi kita bisa modifikasi. Kayak softball tadi kan, tidak semua sekolah memiliki sarana. Termasuk saya selama mengajar PJOK, saya hampir tidak pernah mengajarkan softball, tapi saya pernah mengajarkan jenis permainan yang mirip-mirip dengan softball, misalnya kasti, ya, atau randes, ya. Karena kalau kasti, randes, kippers itu randes atau bola bakar itu pernah saya terapkan. Karena di bangku kuliah dulu juga saya pernah mendapatkan pengalaman pembelajaran seperti itu, ya. Mungkin itu sedikit pengalaman dari saya. Terima kasih. Malam. Baik, terima kasih Kak Adi ya untuk jawabannya ya, pengalamannya gitu ya. Jadi mungkin yang kesulitan lebih banyak siswanya. Jadi guru sudah merencanakan, tapi ketika dalam penerapan siswanya yang kesulitan gitu ya. Nah, saya pikir kakak-kakak juga sudah memikirkan ya solusinya. Kalau ada kesulitan ke depan mesti seperti apa begitu ya. Jadi memang
semua kita pasti pernah mengalami kesulitan ketika mengajar gitu ya. Entah itu karena sarana prasarananya, entah itu karena siswanya gitu ya. Sehingga rancangan yang kita buat itu tidak bisa kita laksanakan semaksimal mungkin gitu ya. Atau ada faktor X, misalnya mau praktek nih, tiba-tiba hujan. Bingung kan mau ngalihkannya, aduh. Tadi udah siapin praktek di lapangan nih, tapi hujan, nggak bisa praktek. Jadi mesti gimana? Jadi kakak-kakak pasti sudah memikirkan. Ke depan harus ada plan B. Kalau misalnya hari ini belajar materi bola voli mau praktek, nanti kalau tiba-tiba hujan, karena materi bola voli mungkin udah dibahas sebelumnya, masuklah pada materi bola basket, misalnya teorinya gitu ya, atau nonton pertandingan bola basket gitu ya, atau nonton pertandingan bola voli. Harus ada plan-plannya ya, yang kakak-kakak lakukan supaya tidak tidak buntu ketika menghadapi situasi hujan. Jangan sampai hujan kakak-kakak juga bingung, ini mau ngajar apa lagi nih, hujan gitu ya. Suruh masuk ke kelas ya peserta didik, suruh mereka belajar sendiri ya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi silakan nanti coba kakak-kakak pikirkan solusinya. Ya, kalau misalnya sudah merencanakan sesuatu tapi tidak bisa terlaksana dengan baik ya. Atau ada halangan sehingga tidak bisa terlaksana. Ya, ke depan harus ada plan ya. Saya selalu berusaha punya 2 plan kakak-kakak ketika mengajar. Kalau misalnya materinya kalau cuacanya tidak bersahabat, ya berarti harus ada plan berikutnya gitu ya. Atau kalau misalnya saya mau praktek, misalnya di lapangan voli, ternyata SMP juga di lapangan voli, kemudian SD juga di lapangan voli, karena kami lapangannya semuanya sama, jenjangnya ada 3 gitu ya. Jadi saya harus menyiapkan plan berikutnya. Tetapi beberapa tahun terakhir memang kami sudah sepakat gitu ya, guru-guru olahraga di sekolah saya itu, kalau SMP materinya basket, SMA nggak boleh basket, dia harus materinya ke lain. Atau kalau SD materinya basket, SMA nggak boleh basket, dia harus materi ke lain. Gitu ya. Jadi saling mengisi lah satu dengan yang lain ya. Kalau A-nya basket, B-nya yang lain gitu ya, atau C-nya yang lain. Silakan nanti kakak-kakak juga coba atur rancangannya gitu ya. Nah, saya akan lanjut kakak-kakak. Nah, ini bagian penutup. Kakak-kakak jangan lupa kakak-kakak terkait dengan tugas aksi nyata gitu ya. Silakan kakak-kakak kumpulkan tugasnya ya. Nanti tanggal 8 kakak-kakak, tanggal 8 itu datanya akan ditarik. Ya, saya sudah koreksi tugas kakak-kakak, yang belum saya koreksi itu tinggal aksi nyata gitu ya. Jadi secara keseluruhan saya pikir sudah aman gitu ya terkait dengan penilaian. Tinggal aksi nyatanya lagi. Dan ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas. Sepertinya ketika tatap muka saya sudah mention orangnya. Bahkan sudah ditulis gitu ya. Tugas mana-mana yang belum dikerjain. Tapi masih sampai sekarang belum dikerjakan. Tolong kakak-kakak kerjakan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kakak-kakak karena ada banyak tugas yang kakak-kakak tidak kerjakan, jadi nilainya nggak maksimal. Gitu ya. Jadi udah pasti nggak maksimal tuh nilainya kalau kakak-kakak nggak kerjain tugas gitu ya, karena nilainya akan 0 ketika datanya ditarik. Jadi jangan sampai terlewatkan. Kemudian kalau masih ada yang belum tes, saya belum cek lagi nih ya, belum tes tes akhir gitu ya, silakan hubungi admin. Saya lihat masih ada 1 orang yang belum tes akhir ya. Oh, sudah semua, sekarang udah semua. Berarti sudah tes orangnya gitu ya. Berarti tes akhirnya aman semua ya. Jadi secara keseluruhan saya lihat tugasnya sudah oke, sudah mengumpulkan, masih ada beberapa yang belum ya. Kecuali ini saya memang belum koreksi ya kalau produk nyata dan refleksi aksi nyata ya, karena memang rubriknya juga banyak. Mungkin saya pelan-pelan untuk mengoreksinya gitu ya. Karena dia harus sinkron antara RPP dan videonya gitu ya. Jadi saya ingat ketika saya mengoreksi yang di itu saya butuh waktu seminggu lebih kakak-kakak, karena harus sesuai dengan rubrik gitu ya videonya.
Silakan Kak Winda, tadi sepertinya raise hand. Oh, tadi mau menanyakan tes akhir karena di ini saya di LMS saya tes akhirnya nggak ada centang birunya, jadi saya takut nggak masuk gitu, karena saya rasa udah mengerjakan gitu. Oh sudah, Kak Winda sudah. Semuanya sudah selesai semua mengerjakan. Sudah selesai mengerjakan. Ya, rata-rata nilainya cukup bagus ya. Dibandingkan dengan tes awal. Tes awal hancur lebur. Tapi tes akhir saya lihat bagus nih ya. Kak Omdat bagus, Kak Damayanti bagus, Kak Natalius. Oh, Kak Adi juga bagus, Kak Adi ya. Kak Adi juga bagus. Ya. Jadi sebagian besar bagus saya lihat nilainya, sehingga berpengaruh banyak terhadap nilai akhir ya. Nilai akhir semuanya saya pikir di level yang aman ya untuk kelulusan. Gitu ya. Tinggal nanti kakak-kakak kerjain tugas-tugas yang belum aja. Kalau ada yang belum, nah itu mesti diselesaikan gitu ya tugasnya. Secara keseluruhan saya lihat nilainya bagus-bagus. Gitu. Silakan Kak Adi. Baik, terima kasih Kak Fasil. Terkait tugas aksi nyata, nah saya kan jujur saja belum membuat tugas aksi nyata. Bukan belum membuat, saya sudah persiapkan. Maksud saya kan di PPG itu, maksud saya bolehkah misalnya materinya di PPG itu sama dengan PKG kita? Saya pikir kan tidak jauh beda juga. Toh pada akhirnya kan sama-sama membuat video kan. Nah, kalau saya lihat di PPG itu juga sudah lengkap juga kan, kita buat ada rubriknya dan segala macam kan. Nah, maksud saya apakah boleh gitu? Oke. Terima kasih. Selama itu tidak merugikan kakak-kakak, ya, saya takut nanti kakak-kakak ketika kakak-kakak mengupload video itu di YouTube, kakak-kakak pasti akan buat di situ video pembelajaran untuk UKIM PPG. Kalau yang PPG gitu ya. Nah, nanti kalau diakses di LMS pasti akan ngarahnya ke situ gitu. Itu kesulitannya gitu ya. Kecuali videonya kakak simpan di di Drive gitu ya. Drive tapi harus open access gitu kalau di Drive. Tapi kalau udah di YouTube nanti kakak kesulitan karena kakak mengumpulkan satu video untuk dua kegiatan yang berbeda. Ya. Makanya kemarin Kak Pidi ya pernah tanya ke saya ya, Kak Pidi ya, yang tidak salah ya, boleh nggak sama Kak tugasnya gitu? Saya bilang nggak boleh. Kalau bisa kakak-kakak buat tugas, kan yang diminta di PKG itu nggak banyak sebenarnya, 30 menit. 30 menit gitu ya. Sementara yang kakak-kakak kumpulkan di UKIM itu 90 menit ya Kak Adi ya, kalau nggak salah SMA ya. Tapi kalau Kak Adi merasa bahwa Kak Adi Ya, nanti 90 menit. dengan itu saya nggak masalah. Ya. Jangan sampai nanti Kak Rudi Adi merasa, karena gini, nanti produk aksi nyata kakak-kakak itu bisa dikumpulkan di bukti karya. Dan bukti karya, kalau kakak-kakak kumpulkan produknya di bukti karya gitu ya, kakak-kakak nggak perlu buat tag video lagi. Ngerti nggak? Tapi harus dimasukkan di LMS videonya gitu. Nah, takut Kak Adi kesulitannya di situ nanti. Kak Fasil, apakah yang ini pertanyaan juga nih, apakah sudah pengalaman atau bukan? Apakah memang ada terkoneksi antara PKG atau PPG itu kan memang sih sama-sama di PMM semua aksesnya kan di bawah Kemendikbud. Tapi kalau yang di PPG itu kan kita suruh melampirkan video itu kan di Drive ya. Di LPTK kan, di LPTK lalu di Drive. Nah kalau yang di PKG kita ini kan YouTube kan, ya betul YouTube. Kita pushkan ke LMS. Maksud saya apakah memang diperbolehkan atau tidak diperboleh? Apakah memang saling terkoneksi gitu? Apakah ketahuan gitu namanya?
Kalau dia nanti pada akhirnya misalnya kita disuruh mengupload video PPG itu ke YouTube, saya juga belum pernah ikut PPG nih, jadi nggak tahu. Jadi kalau disuruh dia-upload nanti susah tuh, karena Kak Abdi udah upload untuk PKG, kemudian mau upload lagi untuk PPG gitu. Pasti akan kesulitan Kak Abdinya. Tapi kalau dia nggak connect, artinya nggak ada hubungan, harusnya aman-aman aja harusnya, gitu ya. Makanya saya kembalikan ke kakak-kakak nih. Resikonya kalau kakak-kakak mengumpulkan satu tugas untuk satu video untuk 2 tugas, takut nanti kalau misalnya sama-sama disuruh di-upload misalnya. Sementara ini sih memang saya lihat yang LPTK itu di drive ya, karena Mayanti ya, kalau Untan di drive setahu saya. Mungkin masih bisa. Cuma itu kan Kak Adi kan videonya 90 menit tuh. Yang namanya? Yang PPG ya. Sementara PKG kan 30 menit. Kalau mau untuk aman, saya sih sebenarnya kembali ke kakak-kakak ya. Kalau kakak-kakak mau kumpulin itu ya nggak apa-apa juga gitu. Cuma ya kalau nanti ke depan kakak-kakak mengalami kesulitan ya saya nggak bisa bantu kan. Karena itu udah keputusan kakak-kakak gitu. Karena nanti harapannya saya sih berharap kakak-kakak nggak repot lagi di bukti karya. Kenapa kakak-kakak disuruh buat di aksi nyata itu kalau bisa buat konten sendiri aja kan, tinggal direkam aja tuh Kak Adi ngajar. Kan masih ada waktu 3 hari nih. Rekam aja lah Kak Adi ngajar tuh 30 menit gitu kan. Rekam biasa aja siap. itu aja di-upload gitu. Jadi Ya, maksud saya di materinya gitu kan, karena di materi, karena saya ngajar ini kan udah masuk ke bab 4 kan, bab 3, bab 4 gitu kan. Nah, jadi di bab 4 itu kan ada atletik ya Kak Adi ya? Iya, atletik. Terus saya kan ya sesuai dengan sarana itu tadi, maksud saya sarana atau aset sekolah. Saya jujur saya kalau di atletik itu yang saya bisa ajarkan itu hanya lari. Sprint. Ya karena lari sprint pun tanpa ada sarana stop block start nggak ada kan. Kemudian track pun nggak ada karena sekolah kami itu ya karena memang sekolah kami itu kecil dan memang sarana lapangan tidak ada. Karena di sekolahnya hanya lapangan upacara saja hanya mungkin lebarnya hanya bisa sama 10 meter aja gitu. Nah, makanya saya ambil yang mudah-mudah saja, yang sana seperti poli. Nah, itu aja poli, kemudian senam. Nah, senam pun kemarin memang baru datang saja matrasnya itu gitu kan, karena saya pas ke situ dibelikan. Sebelumnya nggak ada. Sebelum saya situ dibelikannya 4 kan, baru datang. Nah, makanya saya ambil kalau PPG itu saya ambil memang mata pelajaran yang senam. Tapi kalau memang takutnya seperti itu, atau bolehkah saya ngambil lagi misalnya poli atau sepak bola, poli lagi lah misalnya, tapi dengan kalau poli kemarin kan yang 30 menit itu kan poli saya. Atau boleh enggak sama lagi atau gimana? Boleh, nggak apa-apa. Bahkan kalau kemarin itu udah bagus, misalnya udah masuk semua, ada asesmen, otentik dan sebagainya, itu boleh dilampirin lagi. Oh ya. Tapi kalau misalnya kalau kakak-kakak saya terus terang saya nggak terlalu pelit ya dengan masalah penilaian sebenarnya. Cuman saya takut nanti kakak-kakak berpikir bahwa saya terlalu mempermudah kakak-kakak gitu. Ngapain ikut Kak Mesa tuh, santai aja gitu. Nggak mau juga saya. Karena saya yakin kakak-kakak juga ingin menerapkan ilmu yang kakak-kakak dapat pasti di dalam membuat perencanaan pembelajaran gitu ya. Makanya menurut saya ya kalau bisa ya kakak buat yang sebenarnya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kakak-kakak dapatkan gitu ketika kakak-kakak mengikuti. Tapi nggak apa-apa kalau materinya mengulang, nggak apa-apa. Misalnya mau bola-voli lagi, nggak apa-apa gitu. Oke, saya pikir itu aja Kak Fasil. Mungkin ada kawan-kawan juga yang pengen berkomentar atau pengen menyampaikan saran pendapat. Ya silakan Kak Gagas. Tadi nanti Kak Damayanti berikutnya. Silakan Kak Gagas. Oke Kak, makasih Kak. Izin tidak menggunakan video ini karena sinyalnya. Ini Kak mau nanya kan, untuk video itu boleh nggak kita kirimnya lewat drive aja?
Soalnya kalau ke YouTube, kok saya udah berapa kali nyoba, itu lama luar biasa. Kalau 30 menit itu sekitar 4 koma berapa gitu GB. Jadi lama Kak. Saya udah berusaha berapa minggu ini kirim terus tapi gagal terus gitu. Jadi bisa nggak lewat Drive aja nanti untuk video yang 30 menitnya itu. Terima kasih. Oke, nggak masalah Kak Gagas. Yang penting open access saja. Jangan sampai drive-nya nggak open access. Karena kan pasti Oke, ditonton. terima. Boleh, silakan. Oke, terima kasih Kak. Oke. Silakan Kak Damai. Baik, terima kasih. Saya izin membantu dulu masalah Kak Gagas ya. Itu kan resolusi ini dulu. Saya berbagi sedikit ilmu untuk video. Resolusinya bisa dikompres melalui aplikasi Panda apa nih tadi nih? Bentar ya. Panda Video Kompresor. Nah, jadi dari situ bisa dikompresor. Jadi dari awalnya dia 4 GB bisa menjadi 2 GB dengan resolusi tetap kualitas tetap bagus, tapi GB-nya jadi kecil. Jadi dikompres. Jadi itu enggak bakalan lama. Yang paling berapa menit kelar uploadnya. Nah, itu Kak Gagas. Boleh nanti di-download di Play Store, ada Panda Video Kompresor, itu cari aja di Play Store, ada semua. Nah, ini saya ingin bertanya Kak Fasil, kata Kakak tadi kan tanggal 8 penarikan dari pihak BGP. Nah, itu tanggal 8-nya itu apakah pagi atau bagaimana Kak? Soalnya saya 6-7 itu kegiatannya anak-anak enggak sekolah kami, banyak enggak sekolah gitu Kak. Saya nggak tahu ya pastinya ya. Tapi tanggal 8. Ya, yang pasti mereka akan tarik data karena kami ada pra-pleno tanggal 23 gitu ya. Tapi datanya kan harus masuk ke pusat dulu gitu ya. Jadi makanya saya selalu himbau kakak-kakak untuk cicil. Bukan hanya kakak-kakak yang saya himbau, Pasil juga, karena saya koordinator Pasil Kalbar, saya juga himbau untuk mereka koreksi semuanya sebelum data itu ditarik, karena itu akan jadi cerminan fasilitator Kalimantan Barat gitu ya di tingkat nasional gitu ya. Jadi memang saya himbau untuk semuanya mencicil tugasnya masing-masing. Kalau peserta silahkan kerjakan tugasnya sampai tanggal 8 gitu ya sebelum datanya ditarik. Kalau Pasil silahkan mengoreksi sampai tanggal 8 itu supaya pekerjaan semuanya udah selesai. Dan boleh cicil laporannya gitu ya, karena Pasil kan ada laporannya juga. Karena memang itu jadi data awal kakak-kakak, data awal dari pra-pleno yang akan kami bahas di tanggal 23 gitu ya. Sebelum kelulusan kakak-kakak itu tanggal belasan ya kalau nggak salah saya. Tanggal belasan apa tanggal 2 saya lupa, Desember gitu ya. Jadi memang kejar-kejaran juga nih sambil mikirin PPG juga kan pasti kan. PPG juga kita pikirin juga gitu ya. Kalau kemarin menurut Kak Damayanti video yang 30 menit yang di pembelajaran efektif ya, itu mau dikumpulin juga nggak apa-apa. Tapi asesmen autentiknya yang untuk dibuat di ini aja, kan nggak ditampilin di situ kan asesmennya kan, pasti nggak ada di video kan, buat di video nggak pembelajaran aja, di perencanaan pembelajaran aja. Oh boleh. Bisa supaya bisa saya koreksi di. Boleh kakak-kakak yang lain juga gitu, kayak Kak Adi tadi ya. Kalau misalnya Kak Adi merasa bahwa kurang gitu ya, videonya nggak ada penjelasan asesmen, boleh dibuat di perencanaan pembelajaran gitu ya. Silakan nanti buat di perencanaan pembelajaran. Gitu aja sih solusinya saya pikir. Kalau udah nggak bisa ambil video lagi gitu ya. Kalau udah nggak bisa ambil video ya pakai video yang kemarin nggak apa-apa, tapi rubah di perencanaan pembelajarannya terkait dengan asesmen otentik terutama gitu ya, karena asesmen otentik itu yang titik berat dalam proses penilaian gitu ya. Oke, ada lagi kakak-kakak? Apakah cukup? Oke, baik. Silakan nanti yang belum cicil tugasnya Kak Komdat modul 1.6, silakan dicicil Kak Komdat ya. Boleh dicek-cek tugasnya kakak-kakak terkait dengan tugas gitu ya. Sebagian besar tugas kakak-kakak saya sudah koreksi. Ya tinggal ini aja yang belum ya, tinggal aksi nyata gitu ya.
Saya juga cicil-cicil nih tugasnya gitu, karena sudah mulai dikejar-kejar juga sama pelaksana di BGP gitu ya. Oke, saya pikir hari ini cukup kakak-kakak materi kita lewat sudah 17 menit ya. Sudah 17 menit. Kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa gitu ya. Sebelum berdoa mungkin kita foto dulu ya supaya lebih aman. Silakan kakak-kakak boleh nyalakan kameranya masing-masing. Kak Komdat, Kak Con, Kak Gagas nggak bisa tadi ya, Kak Agung, Kak Dedo. Oke. Sini listrik padam, Pak. Oh, listrik padam. Kita kita screenshot. Siapa yang mau screenshot atau saya aja screenshot saya aja ya. Hitungan ketiga ya kakak-kakak ya. Boleh senyum? 1, 2, 3. Sekali lagi boleh dengan gayanya masing-masing. Saya pikir Kak Agung jadi wasit tadi ya. Rupanya Kak Agung enggak ini ya. Lagi ada ini saya dengar. Oke, boleh gayanya siap. 1, 2, 3. Oke. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Silakan Kak Adi boleh pimpin teman-teman Kak Adi.